Perkenalkan, nama saya Justin Nuri Alexander Pulang dengan NIM 22231439 dari Prodi Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang pengembangan bisnis melalui pasar digital. Sebelum memasuki ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang dari pemilihan judul ini. Perubahan yang terjadi di era globalisasi ini mempengaruhi dunia bisnis, apalagi teknologi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Karena itulah perlu dilakukan pengembangan bisnis agar bisnis tetap berjalan, bahkan lebih berkembang mengikuti perkembangan pasar. Perkembangan bisnis ini merupakan upaya mencari peluang, mencari cara, mengaplikasikan solusi. Hal itu melingkupi berbagai ide, upaya agar bisnis menjadi lebih baik. Dalam pengembangan bisnis perlu dilakukan perencanaan usaha untuk mengembangkan bisnis. Upaya perencanaan yang dapat dilakukan adalah dengan riset pasar untuk produk yang dibesarkan. Hal ini bertujuan untuk marketing agar mendapatkan target konsumen yang sesuai dengan produk yang mungkin agar konsumen tertarik pada produk kita. Dan juga sebisa mungkin kita mengalahkan strategi kompetitor atau pesaing-pesaing yang ada dengan melakukan riset terlebih dahulu tentang kekurangan dan kelebihan pesaing yang ada. Upaya pengembangan bisnis khususnya bagi para petani tembakau di Temanggung yang dapat dilakukan adalah dengan melalui pasar digital. Karena kemajuan teknologi yang berkembang pesat, teknologi dibutuhkan dalam dunia bisnis. Apalagi dunia bisnis saat ini sudah berbasis online. Dalam beberapa waktu belakangan ini bisnis dimudahkan dengan adanya pasar digital. Karena itu pengembangan bisnis melalui pasar digital memiliki potensi yang cukup besar dan cakupan pasar yang lebih luas karena proses jual beli hanya tidak dibatasi oleh satu wilayah saja. Pada umumnya pasar digital merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan secara elektronik. Cara kerja dari pasar digital tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pasar tradisional atau pasar-pasar yang transaksinya dilakukan bertemu secara langsung. Memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tembakau Temanggung. Temanggung merupakan kabupaten yang dijuluki dengan kota tembakau. Mengapa dijuluki dengan kota tembakau? Karena Temanggung merupakan salah satu penghasil tembakau terbaik yang ada di Indonesia. Pendapatan dari penjualan produk tembakau dalam satu musim yang cukup besar menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para petani dan para pengusaha tembakau. Sayangnya hal tersebut sudah tidak bisa dinikmati belakangan ini oleh para semua petani tembakau yang akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan jenis-jenis tembakau yang dihasilkan oleh Temanggung. Yang pertama, tembakau lembutan. Mengapa disebut tembakau lembutan? Karena rancangannya yang tipis-tipis dan juga bertekstur lebih lembut daripada produk yang lain. Tembakau lembutan ini tidak dijual ke pabrik-pabrik besar, tetapi tembakau ini dijual kepada para penikmat tembakau lintingan dan juga kios-kios tembakau. Tembakau lembutan memiliki ciri khas rasa yang gurih, manis, dan juga memiliki ciri khas rasa yang tidak ada di tembakau lain. Yang kedua, tembakau serindil. Tembakau serindil ini biasanya dijual ke pabrik-pabrik besar karena harganya yang cukup tinggi dengan kualitas rasa yang cukup tinggi. Tembakau ini memiliki nikotin yang cukup tinggi yang merupakan ciri khas tembakau Temanggung dengan menjual dengan nikotin yang cukup tinggi. Tembakau serindil ini biasanya dicampurkan kepada rokok-rokok kretek. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kerugian-kerugian yang dialami para petani tembakau. Yang pertama, kondisi cuaca yang tidak menentu. Beberapa tahun belakangan ini kondisi cuaca kemarau tidak bisa diprediksi,
saat memasuki bulan-bulan musim kemarau, curah hujan tetap cukup tinggi. Jika tembakau terkena curah hujan yang cukup tinggi, tanaman tembakau dapat mengalami perubahan rasa, bahkan mengalami gagal panen. Kemudian hutang yang tidak terbayar karena kualitas yang menurun ataupun gagal panen, otomatis harga beli dari pabrik juga menurun. Hal tersebut menyebabkan hutang-hutang dari para petani yang tidak terbayar. Dan harga bibit dan pupuk yang semakin meningkat, kemudian harga beli dari pabrik yang semakin turun. Hal tersebut terjadi karena harga jual ditetapkan oleh para bakul atau juragan, yang dimana mereka adalah perantara antara petani dan juga perwakilan pabrik-pabrik besar yang ada di Temanggung, yang bisa mempermainkan harga tanpa sepengetahuan para petani dengan berbagai alasan, sehingga para petani mengalami kerugian yang cukup besar, sementara bakul tetap mendapatkan keuntungan. Dalam menjual tembakau ke pabrik besar yang ada di Temanggung tidak semudah transaksi jual beli pada umumnya. Dalam menjual tembakau ke pabrik besar yang ada di Temanggung, penjual wajib memiliki kartu tanda anggota atau KTA, yang dimana KTA tersebut biasanya dimiliki oleh para bakul. Jika ada petani yang memiliki pun, itu hanya sebagian kecil dari sebagian besar para petani yang ada di Temanggung. Bobot tembakau saat penjualan ke pabrik besar minimal adalah 25 kg. Hal itu pun masih dipotong bobot tembakau saat sebesar 20%. Untuk rendemen pabrik, potongan tersebut belum termasuk kortingan dari para bakul atau keuntungan untuk para bakul. Hal tersebut yang menyebabkan para petani tembakau mengalami kerugian. Kemudian saya akan menjelaskan solusi bagi para petani tembakau. Yang pertama, mengembangkan bisnis melalui pasar digital. Hal ini merupakan solusi bagi para petani tembakau yang ada di Temanggung yang mengalami kerugian atau hanya memperoleh keuntungan sedikit setiap musimnya. Melalui pasar digital, para petani tembakau mampu menambah omset dari penjualan tembakau selain menjual produk tembakau ke pabrik-pabrik besar yang dirasa hanya memberikan sedikit keuntungan, bahkan mengalami kerugian. Jangkauan pasar yang lebih luas, tidak hanya masyarakat lokal saja yang dapat membeli produk tembakau rambutan ini, tapi tanpa batasan wilayah, semua masyarakat Indonesia maupun luar Indonesia mampu membeli tembakau ini. Modal yang dikeluarkan juga tidak banyak karena tidak memerlukan kios atau ruko untuk tempat berjualan. Kemudahan ini dapat dijadikan sebagai sampingan pekerjaan dari penjualan tembakau ke pabrik besar sebagai pekerjaan utama, karena semua akses dilakukan hanya melalui internet dan dapat dilakukan di mana saja. Hanya bermodalkan foto produk yang menarik agar para konsumen tertarik, dan juga kemasan yang disajikan juga agar menarik para konsumen, dan juga teknik marketing melalui deskripsi tentang tembakau Temanggung dijelaskan melalui deskripsi tersebut agar para konsumen juga tertarik. Hal ini juga memperkenalkan identitas, harga diri, rasa dari masyarakat Temanggung melalui tembakau ke seluruh masyarakat Indonesia hingga luar Indonesia. Hal ini juga dapat dijadikan semangat para petani tembakau untuk menanam tembakau lebih banyak lagi, karena beberapa tahun belakangan ini para petani sudah tidak semangat untuk menanam tembakau karena banyaknya kerugian yang didapatkan oleh para petani tembakau. Berkurangnya minat menanam tembakau ini akan menimbulkan tingkat perekonomian yang menurun, karena barang yang berkurang maka barang yang dibeli juga berkurang. Sedangkan sampai saat ini nilai ekonomi dari tembakau belum tergantikan dengan komoditas lain. Selain itu, kehilangan identitas dari masyarakat Temanggung karena tembakau merupakan harga diri masyarakat Temanggung dan telah melekat dengan masyarakat Temanggung. Itu saja
presentasi dan penjelasan saya tentang penjualan pengembangan bisnis tembakau melalui pasar digital. Jika ada kesalahan kata yang dirasa kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.